Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya, karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. Ancaman kedua Farel. Assalamualaikum. Senyap. Tak ada jawaban. Aku segera masuk ke dalam rumah setelah salamku tak terjawab. Kuedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan hingga aku lihat bayangan Riana di kamar. Berjamu bagus, aku puas, uang akan aku transfer sesuai kesepakatan. Kubuka pintu kamar yang tadi hanya terbuka sedikit untuk memperluas akses masuknya. Gesekan pintu yang lumayan kuat membuat Riana terkejut. Dia kemudian menatapku dengan wajah tegang. Sempat kulihat dia mengusap cepat layar ponselnya, seperti mematikan panggilan telepon. Farel, kamu kapan datang? Kata Riana. Wajahnya terlihat gugup dan tegang. Terlihat jelas dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu bicara dengan siapa? Kesepakatan apa yang kamu maksud? Lalu uang apa yang kamu mau transfer? Secara Aku beli barang secara online. Tentu saja harus ada kesepakatan harga dan transfer uang. Udah dekati Riana, ku tatap tajam matanya. Kamu pikir aku bodoh? Memang kamu beri berapa lusin? Di mana-mana toko online sudah menyertakan harga dan kebanyakan harga pas tanpa bisa ditawar. Riana menarik wajahnya demi menjauhi pandanganku. Aku merasa dia berusaha menghindari bersitatap denganku. Kenapa kamu gak datang ke pemakaman Luciana tadi? Bukankah dia temanmu? Ujarku penuh selidik. Bukan aku tak tahu perselisihan mereka di masa lalu soal Fadil, tapi aku hanya ingin menguji mentor Riana saja dengan pertanyaanku. Entah kenapa aku mencurigai dia berbuat sesuatu pada Lucy, dan itu mungkin saja ada hubungannya dengan kematian Lucy. Emang kenapa aku harus datang? Sebagai sahabat, sudah selayaknya kan kamu datang ke peristirahatan terakhir temanmu? Riana tersenyum miring. Sudah mampus. Udahlah, bunga melirih namun masih sempat kudengar. Kamu bicara apa? Riana menatapku gugup, namun buru-buru mengalihkan tatapannya. Istri tercintamu sudah pulang. Memang kenapa kamu tanya? Mau mastiin rencana kamu sukses apa enggak? Ujarku sinis dan menatap tajam ke arah Riana. Rencana apa? Gak usah sok beko kamu, jawabku sinis. Rasanya dada ini sudah meledak-ledak bila ingat perbuatannya yang mengirim video saat aku bersama Lucy itu. Aku yakin masih banyak lagi yang dia katakan untuk mencuci otak Ana. Dia memanfaatkan sifat belas kasihan Ana untuk mencuci otaknya. Tapi aku tahan. Menghadapi ular berbisa seperti Riana harus hati-hati. Salah langkah sedikit saja bisa fatal. Bisa-bisa Ana menuntut cerai dariku. Riana tersenyum sinis. Jangan menuduh tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Kudekatkan wajahku ke arah Riana dan berbicara di dekat telinganya. Dan kalau aku dapat bukti kalau kamu yang mencelakai Lucy, jika terbukti kamu terlibat dalam kecelakaan ini, untuk membungkam mulutnya atas kejahatan yang kamu lakukan, bukan saja talak yang aku jatuhkan padamu, tapi aku juga akan menjemploskanmu ke penjara. Jadi bersiaplah kamu, ujarku penuh penekanan. Kamu ancam aku, bukan? Hanya sekedar mengingatkan, jawabku datar. Kurebahkan bobot tubuhku di tempat tidur king size milik Riana. Perhatianku tertuju pada wajah Riana yang tak seperti biasanya. Dia yang biasanya pucat dan bau obat, sekarang tampak segar dan wangi. Tumben kamu gak bau obat, kamu sudah sembuh. Riana tampak terkejut dengan ucapanku. Dia tampak salah tingkah, apalagi saat aku menatap tajam ke arahnya menuntut jawaban. Papa! Kualihkan pandanganku saat aku dengar suara Tasya memanggil. Kurentangkan tanganku untuk memeluk gadis kecil itu. Dialah pelipur laraku saat ini. Tingkahnya yang lucu, pipi gemulungnya membuatku tertibur. Sini sayang, gadis itu berlari ke pelukanku.
Kucium pipi gembulnya. Kulihat Riana segera kuambil mangkuk dan menuangkan bubur ke dalamnya. Serta perlahan-lahan mulai memakan dengan hati yang terus dipenuhi dengan segala pertanyaan. Percuma sayang kalau nanti pada akhirnya dibuang, kalah sama anak istri kedua, ujar Riana sinis, tapi aku tak menghiraukannya. Entah sudah berapa kali Riana mengungkit hal itu. Bahkan dia pernah terang-terangan meminta nama Tasya dimasukkan ke daftar warisanku kelak. Namun aku tak pernah menanggapinya. Dari dulu Riana memang tak berubah, di otaknya hanya ada uang. Bahkan dalam keadaan sekarat sekalipun, dia masih memikirkan soal uang. Tasya mau hadiah enggak? Mata Tasya berbinar bahagia saat mendengar kata hadiah dariku. Hadiah apa, Pak? Ku ambil plastik yang aku letakkan di pinggir tempat tidur. Surprise! Ujarku sambil mengangkat plastik berisi boneka sejajar dengan wajahku. Hore, boneka! Ujar Tasya gembira. Sebuah ciuman mendarat di pipiku. Makasih, Pak, ujarnya. Sama-sama sayang, kataku sambil memeluk erat tubuh mengilah anakku. Tak kuhiraukan Riana yang tampak tak suka melihatku. Bu Guru sudah pulang belum, Pak? Tasya kangen nih, ujar Tasya. Panggil mama sayang. Netra Riana langsung membulat menatapku. Tampak sekali dia tak suka aku menyuruh memanggil mama pada Ana. Namun aku tak peduli semua itu. Oh iya, Mama Ana. Tasya, ujar Riana dengan suara meninggi dan melotot menatap Tasya, membuat gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya di dadaku. Memang kenapa kalau Tasya panggil Ana Mama? Ana juga istriku. Tasya itu anakku, tentu saja aku keberatan kalau dia manggil Mama pada orang lain. Biar gimana pun, aku takut kalau dia lebih sayang pada Ana daripada aku. Takut Ana merebut kasih sayang Tasya, atau takut bagian Tasya direbut Ana? Ujarku sinis menatap tajam ke arah Riana. Beberapa saat kemudian, Riana menarik Tasya dari pelukanku. Sana belajar. Tapi Tasya kangen papa. Saatnya belajar. Kalau kamu nggak belajar, nanti kamu bodoh. Kalau kamu bodoh, nanti kamu nggak bisa cari uang buat mama. Aku hanya geleng-geleng saja melihat ulah Riana itu. Di matanya tak ada yang lebih berarti daripada uang. Aku minta uang, besok jadwal terapi. Ku tatap tajam Riana hingga wanita itu tampak salah tingkah. Besok aku akan antar kamu terapi. Aku akan bicara langsung pada dokter yang menangani kamu. Untuk apa? Kata Riana tampak gugup. Wajahnya tampak tegang melihatku. Aku ingin tahu perkembangan kamu. Sudah ada kemajuan belum? Gak perlu. Memang kenapa? Ujarku menatap tajam ke arah Riana. Mas, tubuhku diguncang pelan memaksaku membuka mata. Saat aku membuka mata, aku kaget saat melihat siapa yang membangunkanku. Ya Tuhan, mimpikah aku?